يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mami hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana kita kemarin ya Bu, di sini saya akan mewawancarai Bu Mami sebagai kepala sekolah di lembaga saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Mami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah siap Bu Mami? Alhamdulillah siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama yaitu mengenali siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Terus melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, buat keputusan, refleksi. Ya, baik Bu. Sekarang yang kedua Bu, pertanyaannya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama dengan melakukan musyawarah bersama dan mengambil kedua kepentingan yang paling relevan sehingga bisa dilaksanakan secara bersama dan berdampingan. Oke, lanjut Bu Mami ya. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yaitu mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, terus mengumpulkan informasi yang relevan dan mencari solusi alternatif, meninjau baik buruknya keputusan. Itu. Oh iya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu mengumpulkan fakta yang relevan, terus pengujian benar atau salah, dan melakukan resolusi dan refleksi. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu mengubah mindset dari tim untuk dapat melaksanakan keputusan yang dibuat, karena adanya kebiasaan dan perbedaan dalam budaya dan lingkungan saya. Gitu. Lalu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak berani, karena kita menyesuaikan kondisi dan situasi yang bisa menghambat atau mendukung dalam menjalankan prosedur dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oke Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya.
Baik Bu Mami, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu yaitu rekan-rekan guru yang bekerja sama dalam memberi solusi dalam setiap pengambilan keputusan dari. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yaitu dalam membuat keputusan dilema etika perlu memperkembangkan segala aspek etika serta langkah dan prosedur sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Baik Bu Mami, sudah selesai wawancara kita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Mami kepada saya, dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang telah saya dapatkan dari Bu Mami. ya, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Sari. Oke, sampai jumpa lagi besok ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Prima hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat, amin. Wow, luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Prima yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk bisa datang berkunjung ke TK-nya Bu Prima ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sarimalia Silmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Dharma Wanita 72 Kedungrejo Ngecat. Mungkin Bunda bisa memperkenalkan dulu sedikit lah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Puspitasari. Saya adalah Kepala Sekolah TK Alidaya, dan kebetulan kemarin saya dapat info dari Bunda Sari untuk diwawancarai selaku beliaunya guru penggerak, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda Prima. Begini Bun, saya ingin mewawancarai Bunda tentang kasus-kasus dilema etika, yaitu di mana ada kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bunda selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Sebelumnya tentang nilai etika, sebenarnya ini setiap lembaga sudah ada. Kebetulan kalau lembaga kami itu ini Bunda waktu pandemi COVID-19, jadi ini sedikit cerita. Sebelumnya di lembaga kami itu ada kantin di sekolah, karena ini kita perlu mengambil kebijakan etika seperti apa yang nanti kita paskan di lembaga kami, dan itu sebenarnya sama-sama benar. Ketika waktu di lembaga harus ada kantin, terus kita ada D5 karena ini pandemi COVID, itu tidak diadakan kantin juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, karena seperti itu, jadi kami perlu ini mengambil keputusan di antara dua keputusan yang sama-sama benar sebenarnya. Ketika ada kantin sebenarnya bisa diagendakan dengan adanya kantin sehat waktu itu sebenarnya. Ketika tidak ada kantin juga tidak apa-apa, karena manfaatnya untuk anak-anak, satu, melatih anak-anak disiplin bawa bekal dari rumah. Nah, jadi karena ada beberapa hal seperti itu, jadi kami berdiskusi dengan dewan guru kami bagaimana enaknya, karena ketika kita mau mengadakan atau tidak itu sama-sama benar. Iya, jadi kita ambil yang lebih yang lebih manfaatnya. Waktu itu ketika itu kami sempat juga mengumpulkan komite. Jadi setelah kita rapat dengan dewan guru, kita mengundang hadirkan komite sekolah. Jadi kita sampaikan bagaimana keadaan sekolah waktu pandemi COVID. Setelah itu kan kita sempat daring kan, setelah masuknya untuk mengajarkan anak-anak hidup sehat itu seperti apa. Nah, itu baru kami sampaikan ke wali murid.
kita punya kebijakan seperti ini dan alhamdulillah wali murid sepakat dengan kebijakan kita. Jadi sebenarnya sudah ya Bu ya, sudah praktek pengambilan keputusan tentang dilema etika itu sebenarnya sudah praktek sehari-hari. Betul. Bagus sekali. Wow, berarti saya ini pilihan yang tepat untuk mewawancarai Bunda Prima. Sama-sama belajar sebenarnya. Baik Bunda Prima, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Sebenarnya terkait dilema etika itu setiap lembaga itu pasti ada. Terus terkait rujukan moral itu juga ada. Nah, dimana ketika dilema etika itu ada di setiap lembaga, kita itu tidak bisa langsung menyimpulkan, oh ini benar tidak seperti itu. Karena kita perlu mengkaji, karena setiap kebijakan yang kita ambil itu ada evaluasi, Bu. Ketika contohnya seperti tadi itu, ketika ada suatu hal yang perlu kita bahas, itu perlu kita kita komunikasikan dulu dengan lembaga, khususnya guru-guru, baru itu kita mengambil kesimpulan, oh ini sebenarnya sama-sama bagus, baru kita nanti berani menyampaikan ke wali murid. Seperti itu. Terkait pengambilan kebijakan moral juga seperti itu, karena moral itu karena apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, yang mana kita harus ada profil pelajar Pancasila, di situ ada 6, itu salah satunya adalah mandiri, terus anak bernalar kritis dan lain sebagainya, itu kita masukkan juga di setiap pengambilan kebijakan kita. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Ini kembali lagi, setiap keputusan yang kita ambil, kita tidak bisa sewenang-wenang mentang-mentang kita sudah kepala sekolah, oh ini harus seperti ini. Ada halnya seperti itu, cuman ketika keputusan itu masih bisa kita musyawarahkan, masih kita bisa diskusikan, itu lebih baiknya kita diskusi dulu dengan Dewan Guru. Terus nanti ketika permasalahan kenapa ini tidak segera bisa selesai, itu kita mungkin juga perlu dengan yayasan juga, karena kita juga mempunyai yayasan. Ya, kita tidak bisa lepas dengan itu, Bunda, karena struktur organisasi di lembaga kita itu ada yayasan, ada Dewan Guru, ada wali murid, jadi semua nanti akan kita libatkan dalam pengambilan keputusan, kecuali keputusan yang kita harus ambil sekarang, itu baru kita ambil kebijakan seperti itu. Wow, bijak sekali Bunda Prima. Sama-sama, sebenarnya sama-sama belajar ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bun. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusan maksudnya. Ya itu tadi, kita identifikasi masalahnya seperti apa. Setelah kita tahu identifikasi masalahnya, kita runtutkan, kita ajak ngomong lembaga kita sesuai dengan struktur organisasi yang ada, itu insya Allah nanti akan tercipta keputusan yang mufakat untuk bersama. Pertanyaannya selanjutnya, Bunda Prima. Siap. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika, hal yang efektif ketika kita ambil semua keputusan yang berdasarkan mufakat, atau kita sudah punya keputusan setelah identifikasi permasalahan, itu selalu nanti jalannya akan mulus, Bunda. Ketika kita intinya semua keputusan itu kita identifikasi dulu, oh seperti ini, jadi kita baru bisa mengambil keputusan. Jadi tidak ujuk-ujuk, oh harus gini, ternyata nanti hasilnya tidak maksimal. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Kalau masalah tantangan banyak sekali, khususnya dari murid. Pasti kita ada tantangan ketika mau mengambil keputusan. Berikutnya ada wali murid, ini yang perlu kita kaji lagi, karena setiap kita menyampaikan keputusan ke wali murid, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan wali murid, sedangkan kita punya kebijakan sendiri di sekolah, itu hal yang perlu kita kaji ulang. Jadi nanti yang kita sampaikan itu kita kasih tahukan dulu ke wali murid runtutannya. Oh, nanti kalau diambil keputusan ini seperti ini seperti ini. Jadi insya Allah wali murid akan terima seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu, nanti hasilnya seperti apa. Bagus, berarti sampaikan dulu ya Bunda ya. Iya, harus menyampaikan dulu. Apa-apa harus menyampaikan ya Bunda ya. Betul, karena kita hubungannya dengan wali murid kalau lembaga itu. Iya. Lalu apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Terima kasih. Tentu kita harus ada jadwal. Kalau kita langsung ujuk-ujuk mengambil keputusan tanpa kita harus bermusyawarah dulu dengan dewan guru, kita sampaikan dulu ke wali murid, itu nanti hasilnya nggak akan ini Bunda. Jadi kita memang harus ada jadwal. Oh oke, hari ini misalkan kita sampaikan dulu ke guru-guru. Setelah kita fix, berikutnya kita mengundang wali murid. Intinya cepat tapi ngena gitu loh. Jadi tetap terjadwal, tapi ya terjadwal dengan tepat. Jadi tidak ujuk-ujuk harus hari ini selesai, tidak. Kita menjadwalkan karena semua itu nanti akan berkaitan dengan lembaga dan wali murid. Jadi kita terjadwalkan terlebih dahulu. Baik, tinggal 2 lagi pertanyaan Bunda. Oke Bunda Prima, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti kita melibatkan seseorang, itu pasti ya. Karena di setiap lembaga, insya Allah setiap lembaga itu punya dewan guru, yang mana di setiap dewan guru ada yang kita percaya selaku kepala sekolah ya. Yang mana contohnya seperti ini Bu Sari, ketika kita menunjuk bendahara di sekolah, itu kita kan harus orang yang terpercaya. Otomatis kita sebagai kepala sekolah itu harus lebih tanggap. Oh, guru ini bidangnya ini, guru ini bidangnya ini. Jadi ketika kita mengambil keputusan dilema etika, itu kita sudah punya kepercayaan. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah selama kebijakan yang kami ambil itu pasti ada segi positif dan negatifnya. Yang mana salah satu contoh yang kami sebutkan tadi, waktu pertama kali kita mengambil kebijakan terkait tidak adanya kantin sekolah, itu pasti suara wali murid ada sumbang seperti ini, bukan hanya wali murid, tapi guru pun juga ada beberapa yang kurang sepakat. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengkaji, oh ternyata setiap pengambilan keputusan itu tidak selalu mulus. Jadi ada kalanya itu kita sempat ini juga terpresis oleh wali murid. Oh ternyata gini ya, tidak semua wali murid bisa menerima, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, terus hasil yang bisa didapat oleh anak-anak, alhamdulillah semua bisa terima dengan baik. Jadi semua itu butuh proses. Terus. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya Bunda Prima. Sama-sama. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bunda Prima hari ini. Siap. Kita akan berjumpa lagi di saat nanti saya membutuhkan jawaban lagi ya Bunda ya. Siap, mudah-mudahan ini Bu Sari selaku guru penggerak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan amin. apa yang kita dapatkan selama proses pembelajaran itu bisa bermanfaat untuk lembaga khususnya dan teman-teman pada umumnya. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا
السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان.